Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Ramdhani Cooking. Pada kali ini saya akan membuat dua resep kacang telur dan kacang bawang yang super renyah dan tahan lama. Di sini cocok sekali untuk ide jualan, untuk ide cemilan, atau untuk isian toples lebaran ya. Di sini cara buatnya sangat mudah dan bahannya sangat ekonomis banget. Nah, biar nggak berlama-lama, langsung kita ke cara membuatnya. Langkah pertama, kita siapkan teflon. Kita akan lelehkan margarin sebanyak 2 sendok makan atau setara dengan 40 gram. Ini sudah dilelehkan, kita sisihkan. Siapkan blender, masukkan gula halus sebanyak 150 gram atau setara dengan 15 sendok makan. Kemudian pecahkan telur 1 butir utuh ukuran sedang. Lalu tambahkan 1 bungkus bawang putih bubuk setara dengan 5 gram. Tambahkan juga sedikit garam atau secukupnya. Tambahkan sedikit vanili atau secukupnya juga. Kemudian tuang margarin yang sudah dilelehkan tadi. Tambahkan air 5 sendok makan atau secukupnya. Kemudian di blender sampai benar-benar halus ya. Kalau sudah halus, kita akan tuang ke wadah lain. Kita siapkan wadah ukuran sedikit besar seperti ini. Tuang tepung terigu sebanyak 500 gram. Kemudian tambahkan tepung maizena sebanyak 60 gram atau setara dengan 5 sendok makan. Kemudian semua bahan ini diaduk-aduk hingga tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, kemudian kita siapkan wadah yang lumayan besar ya. Fungsinya wadah yang besar untuk mempermudah dalam pencampuran bahan-bahannya ya. Nah, urutan yang pertama, kita tuang kacang tanah yang sudah dicuci dengan bersih dan sebelumnya sudah saya jemur untuk menghilangkan kadar airnya ya. Lalu tuang sedikit demi sedikit atau secara bertahap. Yang penting asal basah saja ya. Aduk-aduk terus hingga semua tercampur rata. Kemudian tuang tepung terigu dan tepung maizena yang sudah dicampur tadi secara bertahap juga. Untuk pencampuran antara air, telur, dan gula serta tepungnya itu disesuaikan saja ya teman-teman, tidak ada ukurannya. Lalu diaduk-aduk atau dicampur-campur seperti ini hingga benar-benar tepung dan kacang serta air telurnya ini menyatu. Nah, kayak gini ya teman-teman. Aduk-aduk terus sampai benar-benar si kacang ini tidak menggumpal lagi atau benar-benar kering. Kemudian siapkan saringan seperti ini, diayak. Kalau misalnya teman-teman tidak mau mengayaknya, bisa dengan menggunakan cara lain atau kita ambil dengan tangan kita saja, itu sudah boleh ya teman-teman. Kalau saya pribadi, saya lebih suka yang tidak menggunakan saringan. Saya lebih suka yang menggunakan tangan saja seperti ini. Dipilihin seperti ini ya teman-teman. Ini pun lebih gampang daripada yang pakai saringan, karena kalau pakai saringan sering terjadi si terigunya ini terbawa di bawah saringan. Kalau pakai tangan seperti ini, kita rasa dengan jari kita ini tidak ada yang terbawa ya, jadi bersih seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sisa tepungnya terlihat masih ada sisanya. Ini kita akan sisihkan dulu ya. Lanjut kita ke pencampuran yang kedua. Kita ulangi seperti yang pertama. Kita tuang air gula dan telurnya secukupnya. Yang penting asal basah saja ya. Aduk-aduk hingga tercampur merata seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini saja ya teman-teman. Kalau udah, kita akan campurkan tepung-tepungnya juga. Tepungnya secukupnya juga ya teman-teman.
Aduk-aduk hingga benar-benar si kacang ini tidak menggumpal lagi. Kalau masih rasa menggumpal atau masih basah, bisa ditambahkan tepungnya ya. Bila perlu ditekan-tekan seperti ini ya teman-teman, agar benar-benar si kacang ini terlumuri dengan tepung terigu semuanya. Nah, ini yang sisa tepung tadi, ini bisa dicampurkan ya teman-teman. Tidak apa-apa, ini tidak mempengaruhi kemulusan pada kacang telur nanti ya. Aduk-aduk terus atau orak-arik dengan tangan seperti ini hingga benar-benar si kacang ini terasa tidak menggumpal lagi atau kering ya. Kalau dirasa si kacangnya masih ada agak basah-basah, sebaiknya ditambahkan lagi dengan tepung-tepungnya ya. Nah, kira-kira sudah tidak terasa basah lagi, ini sudah boleh kita pilihin dengan tangan kita ya. Kita pilihin dengan cara yang pertama tadi ya. Nah, ini yang kedua juga tetap ada sisanya tepungnya ya teman-teman. Lanjut kita ke pencampuran yang ketiga. Sama seperti yang sebelumnya, kita tuang air gula dan telurnya secukupnya asal basah saja. Campurkan hingga semua bahan tercampur merata. Aduk-aduk terus hingga si kacangnya tercampur dengan air gula dan air telurnya. Kalau sudah tercampur, kita tambahkan juga tepung-tepungnya secukupnya. Kita aduk-aduk dengan spatula, campur terus agar benar-benar si kacangnya ini tidak menggumpal lagi atau basah. Lebih mudah lagi, kita akan ganti pencampurannya dengan tangan kita ya, agar bisa merasakan si kacangnya ini benar-benar kering atau tidak basah lagi atau menggumpal. Campur terus atau aduk-aduk terus dengan tangan kita. Kalau sudah terasa kering atau tidak basah lagi atau tidak menggumpal lagi, kita goyang-goyang seperti ini. Mulailah kita akan pilih seperti cara yang sebelumnya. Lakukan hingga semuanya selesai. Kalau sudah selesai, kita akan lanjut ke pencampuran yang keempat. Lakukan seperti cara yang sebelumnya. Tuang air gula dan telurnya secukupnya. Aduk-aduk terus hingga tercampur merata. Kalau masih agak kering, bisa ditambahkan sedikit-sedikit air gula dan telurnya ya. Tapi kalau sudah terasa basah, tidak perlu ditambahkan lagi. Kira-kira seperti ini saja cukup. Kita akan tambahkan tepung-tepungnya secukupnya. Aduk lagi dengan spatula atau dengan tangan kita. Aduk terus hingga benar-benar tidak ada yang terasa basah di tangan kita atau menggumpal.
sudah terasa kering, kita goyang-goyang seperti ini. Mulailah kita akan pilih-pilih seperti yang cara sebelumnya. Kalau sudah, kita akan lanjut ke pencampuran yang terakhir, yaitu pencampuran yang kelima. Jadi pencampuran total seluruhnya adalah sebanyak 5 kali ya teman-teman. Nah, ini kita semuakan. Jadi ukurannya pas ya teman-teman, 1 butir telur dengan 250 gram gula halus ditambah dengan sedikit air dengan perbandingan tepung terigu sebanyak 500 gram dan kacang tanah 500 gram. Ini pas ya teman-teman, tidak ada yang sisa. Tidak menutup kemungkinan bila teman-teman suka yang lebih tebal lagi kulit kacang telurnya, itu bisa ditambahkan dengan 1 butir telur lagi ya, dan bisa ditambahkan takaran terigunya juga. Jadi di situ ya teman-teman, untuk ketebalannya itu disesuaikan dengan selera. Nah, bagi saya untuk resep yang kali ini sudah pas ya. Jadi tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Nah, ini pencampuran yang terakhir sudah selesai. Ini sisa tepungnya masih ada ya, sedikit. Ini bisa digunakan untuk membuat kue atau makanan yang lain. Kemudian siapkan wajan dan siapkan minyak secukupnya. Kita panaskan terlebih dahulu. Kita goreng kacang telurnya. Goreng dengan minyak yang sudah dipanaskan dengan menggunakan api yang sedang cenderung ke kecil. Jadi apinya jangan terlalu besar ya. Jadi api sedang cenderung ke kecil, jangan cenderung ke besar, agar matang kacang telurnya itu secara merata. Kalau menggunakan api sedang cenderung ke besar, yang ditakutkan nanti kacang telurnya luarnya sudah matang tapi dalamnya masih belum matang ya. Kita gerak-gerakan terus dengan sutil atau dengan serokan sampai benar-benar berwarna kuning keemasan. Nah, ini kira-kira sudah terlihat berwarna kuning keemasan. Kalau sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, itu tandanya sudah matang. Kita akan angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita dinginkan terlebih dahulu. Lanjut kita goreng yang kedua. Kita goreng secara bertahap ya teman-teman, karena minyaknya tidak banyak. Jadi kalau teman-teman ingin menggoreng sekaligus atau 1 kali penggorengan, itu bisa ditambah minyaknya ya. Nah, ini untuk penggorengan yang pertama sudah dingin, kita sisihkan dulu ke wadah lain. Lanjut kita orak-arik lagi atau kita gerak-gerakan dengan serokan untuk penggorengan yang kedua. Nah, ini sudah terlihat kuning keemasan. Lalu kita angkat juga dan kita tiriskan, kemudian kita dinginkan juga. Nah, ini sudah selesai semua ya teman-teman. Nah, ini hasilnya jadi banyak ya teman-teman. Jadi ukuran 500 gram bisa menghasilkan 2 mangkok, ukuran yang satunya ukuran sedang dan yang satunya ukuran sedikit besar atau ukuran agak besar ya teman-teman. Nah, ini hasilnya terlihat benar-benar mulus dan tidak mudah hancur. Terlihat tidak berminyak sama sekali ya teman-teman. Nah, teman-teman wajib cobain ya. Ini resepnya anti gagal, karena resep ini sering saya ulang-ulang untuk ide jualanku juga ya. Nah, bagi teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Ada kacang tanah kupas sebanyak 500 gram. Di sini ada bumbu-bumbunya. Ada 6 siung bawang putih, dan untuk bawangnya akan dibagi 2. 3 siungnya akan digeprek untuk pencampuran perebusan kacangnya ya, dan 3 siungnya diiris-iris. Ini ada 6 lembar daun jeruk,
3 lembar untuk pencampuran perebusan dan 3 lembar untuk diiris-iris dan digoreng. Nah, ini ada santan kara, nanti menggunakan setengahnya saja, ada garam secukupnya, dan ini ada 300 ml air, nanti kalau kurang bisa ditambah ya, yang penting benar-benar terendam. Lanjut kita siapkan panci atau teflon seperti ini ya. Lanjut tuang itu airnya semuanya, tuang juga garamnya, dan ini bawang putih digeprek saja. 3 lembar daun jeruk yang sudah diiris tengahnya. Lalu tambahkan santan, santannya gunakan setengah saja ya. Kemudian tuang semua kacang kupasnya. Ini ukuran setengah kilo yang sudah bungkusan dari pasar ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk semuanya hingga tercampur merata. Kemudian nyalakan kompor dan tunggu hingga benar-benar mendidih. Dan masak kacangnya jangan terlalu lama ya teman-teman, sekitar 5 hingga 7 menit saja. Kalau sudah mendidih seperti ini, tunggu dari jarak mendidih ini sekitar 7 menit saja. Dan kita akan diamkan atau kita rendam selama 30 menit saja ya. Kita tutup. Ini sudah 30 menit. Ini kelihatan kacangnya sudah mulai agak membesar dan airnya menyusut ya teman-teman. Kemudian kita siapkan wadah dan saringan seperti ini. Kita saring ya. Kalau sudah disaring seperti ini, nah ini teman-teman masih ada sisa air perebusan, ini jangan dibuang ya. Ini bisa digunakan untuk membuat sayur atau masak yang lain. Kemudian siapkan minyak yang sudah panas. Kita akan goreng irisan daun jeruk dan bawang putih yang sudah diiris-iris. Goreng hingga benar-benar harum. Nah, ini bawang goreng dan daun jeruk yang sudah diiris ini fungsinya untuk menaburi hasil kacang bawang yang sudah digoreng nanti ya. Kalau sudah, kita angkat dan kita sisihkan dulu. Kemudian kita siap goreng kacangnya. Kita goreng secara bertahap ya teman-teman, karena minyaknya tidak terlalu banyak. Kalau teman-teman ingin menggoreng sekaligus bisa ya, jadi minyaknya ditambah. Nah, di sini triknya ya teman-teman, agar hasil kacang bawang itu garing, renyah, kriuk dan tahan lama, dan hasil akhirnya tidak berminyak sama sekali, yaitu letaknya ada di cara penggorengan dari kita sendiri ya. Jadi cara penggorengannya harus benar-benar tahu triknya, yaitu dari cara penggorengannya, posisi api dari awal hingga akhir harus benar-benar menggunakan api sedang cenderung ke kecil, jangan cenderung ke besar ya teman-teman. Nah, ini saya akan perlihatkan posisi apinya seperti ini ya teman-teman. Jadi dari awal hingga akhir penggorengan sampai matang posisinya harus seperti itu. Nah, ini salah satu trik yang harus benar-benar teman-teman ingat, karena ini sangat penting sekali. Jadi hasil kacang bawang itu bisa renyah, garing, kriuk dan tidak berminyak sama sekali. Sebenarnya kuncinya bukan karena menggunakan santan atau bahan yang lain, tapi hanya dari trik kita, cara menggorengnya harus benar ya. Nah, ini sudah matang semua ya teman-teman. Ini hasilnya kelihatan benar-benar tidak berminyak sama sekali ya. Nah, ini resep ini sudah berulang-ulang saya coba ya teman-teman.
Pokoknya resep ini anti gagal banget. Lanjut kita taburi dengan bawang goreng dan irisan daun jeruk supaya menambah aroma wangi ya. Pokoknya kalau hasil kacang bawangnya itu tidak berminyak sama sekali, itu artinya kacang bawang itu bisa bertahan hingga bulan-bulan, bahkan bisa 1 tahun ya teman-teman. Ini cocok banget untuk teman-teman yang punya ide jualan. Itu bisa dikemas dengan plastik yang benar-benar rapat atau dengan toples, itu benar-benar bisa bertahan lama ya teman-teman. Nah, wajib dicobain. Kita sambung di video berikutnya. Wassalamualaikum teman-teman.